masih terkait dengan masalah postur APBD, karena ini yang menyangkut masalah mesejahterakan dan juga terkait dengan masalah membangun Bekasi. Kita melihat hasil APBD Kabupaten Bekasi 3 tahun terakhir, betapa silpanya begitu tinggi. Harusnya ini menjadi pembangunan untuk masyarakat, tapi akhirnya terganjal. Sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa sampai silpa begitu banyak ya? Dalam konteks yang mana nih kita bisa melihat ya suatu hal yang harus kita perbaiki dan bagaimana ke depan perencanaannya. Demikian, terima kasih. Tadi saya ada komunikasi tentang PAD yang 600 miliar itu adalah silpa yang terakhir di tahun 2023-2024. Bahwasannya untuk meningkatkan PAD pendapatan di Kabupaten Bekasi ini, kita harus meningkatkan pembangunan yang memang setara dengan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bekasi. Jangan sampai 7 triliun lebih ini APBD sehingga tidak tersalurkan kepada pembangunan, kepada kesejahteraan kesehatan, kepada kesejahteraan pendidikan, yang sehingga nanti program dalam laporan LKPJ dalam 1 tahun sekali diparipurnakan oleh anggota DPRD ini, nanti malah silpanya banyak, tidak terserap anggaran 7 triliun lebih ini. Maka dari itu nanti kami lebih selektif lagi sebagai bupati, bahwasanya dengan anggaran APBD sebesar itu silpanya harus terserap, yang sisa ditekan, bahwasanya harus terserap oleh pembangunan, kesejahteraan masyarakat, supaya silpa yang tidak membengkak selalu membengkak dalam laporan pertanggungjawaban Bupati di Kabupaten Bekasi. Baik, terima kasih atas jawabannya, memang cukup komprehensif, namun tidak menyangkut persoalan yang ditanyakan tadi. Harusnya ada hal-hal yang terkait dengan perencanaan ataupun bagaimana cara kita mengatur manajemen kaitan dengan bagaimana spend and demand, artinya belanja dan juga pengeluaran. Ini harus diperhatikan karena unsur APBD itu kan ada 3 bagian. Ada yang terkait dengan yang namanya belanja pegawai, kemudian ada yang belanja yang namanya belanja modal. Nah, ini mungkin yang harus disimbangkan sehingga terkait dengan kegiatan perencanaan dalam konteks silpa ini bisa diminimalkan. Yang rugi adalah masyarakat apabila silpa kita terlalu tinggi, dan ini mengakibatkan Bekasi menjadi lambat ya dalam konteks pembangunan ke depan, karena sekarang saja masih terasa belum maksimal untuk masalah silpa kita. Demikian mungkin. Ya, harusnya sampai Pak Romli, tapi ini tulisannya terlalu kecil, jadi saya bacakan. Silpa kita ketika saya masuk tahun 2021 itu memang jumlahnya 1,2 triliun. Nah, ketika kemudian setahun ke depan itu turun tinggal 1 triliun, bahkan di tahun 2023 tinggal 700 miliar. Dan artinya memang sudah penurunan. Bahkan sebenarnya realnya itu hanya di 400 miliar. Sebenarnya dari selama 2 tahun setidaknya kami memimpin, silpa itu sudah sangat kami tekan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Dhani. Harusnya Pak Dhani dengan pengalaman yang luar biasa mampu memanage daripada pembangunan Bekasi lebih baik lagi. Bagaimana bisa mengalokasikan kaitan dengan yang namanya silpa itu terkait dengan belanja modal. Harusnya belanja modal ditinggikan. Kita lihat Bekasi terakhir di bawah 20% untuk belanja modalnya. Sangat rugi sekali Bekasi Kabupaten ini. Yang banyak malah belanja belanja barang dan belanja barang yang besar. Nah, ini tentunya berkaitan ketimpangan dalam masalah sistem perencanaan. Itu yang saya cermati dalam konteks 3 tahun terakhir. Harusnya kita bisa menekan lagi pada konteks yang namanya silpa di bawah 500. Itu mungkin lebih standar. Kenapa? Karena perimbangannya belanja modal kita masih di bawah 20%. Harusnya belanja modal itu bisa mencapai 30%, baru kemudian masyarakat lebih banyak memanfaatkan pembangunannya. Demikian mungkin. Baik, terima kasih.